Anies sepertinya gagal membaca perkembangan arah mata angin yang terus berhembus. Dulu memang ada kecenderungan orang yang tidak punya partai politik atau orang yang hanya sebatas kader biasa di partai politik tertentu itu menjadi darling untuk dimajukan dalam sebuah kompetisi politik. Ya sebut saja misalnya Jokowi. Hmm. Awal-awal di Solo, awal-awal ke Jakarta, bukan siapa-siapa, hanya kader biasa, tapi karena dinilai punya magnet, disukai oleh publik, PDIP yang cukup besar saat itu, dengan sukarela memberikan dukungan politiknya. Ada fenomena Ridwan Kamil, ada fenomena misalnya Anies Baswedan, yang saya kira tidak berpartai, tapi partai kemudian sangat terpincut untuk mengusung mereka menjadi bagian dari salah satu kontestan kan dalam pilkada. Itu 2014, 2017, 2019, sampai akhirnya kita sampai pada pilkada serentak 2024. Di mana angin berhembus sebaliknya. Hmm. Jadi orang-orang yang tidak teridentifikasi memiliki partai politik tertentu seperti Anies Baswedan, nasibnya terombang-ambing tidak jelas dan bisa dipastikan wassalam pencalonannya di Jakarta. Ya terbukti PKB tak mau, PKS sudah tak mau, Nasdem juga sangat tegas menyatakan tak jadi untuk mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Ini artinya apa? Partai politik tentu berpikir bagaimana menyelamatkan kepentingan politik mereka masing-masing. 5 tahun ke depan, ini kan kita akan puasa politik. Tak ada lagi pemilu, tak ada lagi pilkada. Hmm. Oleh karena itu, kalau partai non-Kim ini, PKB, PKS, dan Nasdem salah langkah mengkalkulasi politiknya, maka 5 tahun yang akan datang, dia akan berjalan di tempat yang sunyi, dia sendirian, tak punya teman, dan akan kering kerontang karena tak mampu mengakses kekuasaan politik. Kan itu yang dihitung oleh partai ini, Bang. Hmm. Apalagi pada saat yang bersamaan, PKS, PKB, dan Nasdem mengusung Anies Baswedan, ini kan belum tentu juga ada barokah elektoralnya. Hmm. Ya, Ini ya. yang sepertinya membuat kenapa partai-partai ini ya kemudian tertarik ketika ada tawaran dari Kimplas. Jadi jangan salahkan partainya kalau kemudian mereka itu tidak mengusung orang yang selama ini tidak berpartai. Hmm. Saya dalam banyak hal respect dengan PKS dalam arti mereka sudah berpikir itu soal untung dan rugi. PKS dulu kan kalau bicara Anies cinta mati, cinta buta. Apapun Anies ya PKS, apapun Anies dibela untuk mendapatkan tiket pencalonan. Tapi di 2024 bagi PKS kalau memang Anies tidak terlampau memperjuangkan PKS, faedah elektoralnya juga nggak signifikan, ya PKS kemudian bergabung dengan KIN. PKS tak lagi pakai perasaan dalam berpolitik, tapi kalkulasinya adalah untung dan rugi. Ya, Ini ya. yang saya kira itu menjadi penting. Nah, yang kedua bagi pendukung Pak Anies, nggak usah dimaki-maki itu PKS, nggak usah dimaki-maki itu Nasdem dan PKB. Pak Anies itu bukan kader partai, nggak ada haknya di situ. Ada yang mengatakan misalnya PKS, Nasdem, dan PKB itu naik secara signifikan. Mungkin iya, tapi ingat, sesignifikannya Anies Baswedan memberikan faedah elektoral paling cuma 6 kursi, 5 kursi, dan 4 kursi. Sekalipun tidak memberikan faedah pada ketiga partai ini, gitu ya. Partai-partai ini dipastikan akan lolos kok di Hmm. parlemen. Jadi ini yang saya kira memang berhentilah membuli dan mulai sarankan kepada Pak Anies, mulai saat ini berpikir untuk menjadi bagian dari partai politik tertentu, bisa masuk PKB, bisa masuk Nasdem, bisa masuk PKS, mungkin juga bisa masuk PDIP. Kalau saya membaca perkembangan di X dan di medsos, Hmm. pada marah-marah ke PKS misalnya, apanya mau dimarahi PKS itu? Anies itu bukan kader PKS, kalau nggak ngedukung ya wajar. Kalau mau dimarahin itu, kalau PKS gagal misalnya mendukung Sohibul Iman, menarik dukungannya tak mengusung Suswono, tidak mendukung Ahmad Syaihu dalam pertandingan, baru marah karena kadernya diabaikan. Lah Anies bukan siapa-siapa di PKS, Bang. Kalau Nah, itu kan disebut misalnya, kalau misalnya Anies disebut membuat PKS kuat, nanti dulu kan bisa dilihat datanya. ya. 2019 PKS itu di Jakarta khususnya itu 16 kursi, 2024 cuma naik dua, Bang, 18. Dua biji. Nggak banyak amat, kecuali naiknya berlipat ganda dari 16 jadi 32. Baru kemudian layak untuk
dibully itu PKS di suara nasional. Suara PKS itu cuma nambah 3 kursi, Bang. Jadi nggak banyak-banyak amat gitu ya. Ya, Dalam ya. konteks itulah bagi saya ini menjadi faedah penting ya bagi politisi yang berharap ingin maju dalam sebuah kompetisi per hari ini harus mulai berpartai. Itu penting Hmm. sebenarnya. Saya kira kesalahan terbesar dari Anies yang kedua itu masih memposisikan dirinya sebagai darling dan pusat perhatian politik. Hmm. Mungkin 5 tahun yang lalu, terutama saat jelang Pilkada DKI 2017 dan jelang Pilpres 2024, Anies jadi darling. Jadi Nasdem, kemudian PKS, PKB bilang ke Anies, "You kita usung sebagai salah satu calon presiden menantang Prabowo Subianto berhadapan dengan Ganjar." Itu dulu, tapi setelah Pilpres, pamor Anies tuh hilang dan luntur secara total. Kan itu yang mestinya harus dilihat, Bang. Ya Hmm. buktinya 3 partai pendukungnya yang ada di Pilpres satu persatu angkat kaki dan pindah haluan. Ini kan menegaskan betapa Anies tidak punya kekuatan politik apapun. Anies ini terlampau asyik dengan dirinya, mungkin selalu merasa center of the world, Hmm. merasa popularitas dan elektabilitasnya paling menjulang sampai Sidratul Muntaha. Jadi partai itu tanpa dilobi, tanpa diyakinkan akan berduyun-duyun untuk mengusung dirinya. Kalau 5-7 tahun yang lalu, ya nggak ada yang bisa bantah itu. Karena Anies memang magnetnya luar biasa. Tapi per hari ini, pasca Pilpres, bagi partai-partai pengusungnya, ya Anies juga nggak ada bedanya dengan yang lain. Kalah dalam Pilpres. Ini yang mestinya dipahami. Anies tidak bisa lagi menganggap dirinya adalah darling, spesial, kemudian begitu banyak partai politik itu tertarik. Apalagi Anies sebagai ilmuwan politik ya. Partai berkoalisi itu kan teorinya dua. Pertama adalah kepentingan untung dan rugi. Yang kedua ada yang disebut dengan koersi. Dalam kondisi keterpaksaan. Hmm. Apa yang membuat terpaksa? Terpaksa bergabung sekalipun yang menjadi tempat bergabung itu adalah lawan politik terpaksa. Kenapa terpaksa? Takut tidak mendapatkan akses kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, takut tiba-tiba muncul persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan elit-elit partai bermasalah itu muncul tiba-tiba. Jadi terpaksa sebenarnya Ya, ya. berkoalisinya. Termasuk misalnya ada ketakutan tidak berkoalisi dengan pemenang, dengan penguasa. Takut ada dualisme kepengurusan di partai. Hmm. Hal-hal yang semacam ini kan terjadi di kita. Pasca Pilpres 2014 ada dualisme partai P3 dan Golkar. Itu kan friksi soal Ya. apakah bergabung dengan kekuasaan ataukah tetap jadi oposisi. Ini yang sepertinya agak sedikit lupa oleh Anies Baswedan. Kadang partai memutuskan koalisi dengan pemenang dengan siapapun yang berkuasa itu karena alasan koersi yang saya sebut tanda kutip, Hmm. alasan-alasan keterpaksaan, efek negatif yang tanpa diduga yang selama ini menjadi keburukan partai. Oleh karena itu, Anies misalnya sejak lama sudah membaca ketika sikap politik PKS di Sumut awal-awal memberikan dukungan politik kepada Edi Rahmayadi sampai deadline waktu yang ditentukan tak ada tambahan partai untuk bisa maju, akhirnya tarik dukungan dan mendukung Bobi Nasution. Ini kan sangat jelas PKS itu memberikan kode kan nih. Kalau Hmm. ada partai lain di luar PKS bukan tidak mungkin di Sumut akan terjadi di Jakarta. Per hari ini udah terjadi, Bang. Ya. Nah, setelah terjadi, saya membaca Anies ini agak galau. Anies itu mungkin panik, terutama partai politik yang selama ini dinilai paling setia, paling tulus mendukung Anies Baswedan, tapi kemudian tidak memberikan dukungan PKS.